Departemen Sejarah G30S PKI. Biodata diri, nama Jeprianto, kelas 12 PS. Latar belakang peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September atau yang sering disingkat dengan G30S PKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai awal 10 Oktober 1965, di mana 6 peristiwa tinggi militer Indonesia serta beberapa orang lainnya yang dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunitas Indonesia. Menjelang peristiwa G30S PKI pada bulan Agustus 1951, PKI banyak mensponsori berbagai kerusuhan. Salah satunya di Bogor. Akibat peristiwa ini, tokoh-tokoh PKI banyak ditangkap. Dalam penangkapan ini, DNA Adit berhasil meloloskan diri ke Meksiko pada tahun 1953. DNA Adit kembali ke Indonesia dengan membawa konsep jalan demokrasi rakyat bagi Indonesia. Pada pemilu 1955, PPKI berhasil menduduki posisi 4 besar dengan jumlah suara 6 juta. Selain itu, PKI merumuskan Monipol baru yang berisi Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia atau MRI pada tahun 1957. Monipol ini berhasil mempengaruhi politik Indonesia. Saran PPKI selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan TNI AD. Persiapan perebutan kekuasaan yang dilakukan PPKI selanjutnya adalah penyusupan ke dalam ABRI, aparatur negara, partai politik, dan organisasi massa. Selain itu, PKI membentuk dan mempersenjatai Angkatan ke-5. Ini adalah kekuatan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kaum buruh dan petani. Gagalnya atau terhambatnya rencana PKI oleh TNI AD membuat PKI berencana mendiskreditkan TNI AD, salah satunya dengan menyebarkan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal adalah kelompok perwira TNI AD yang tidak loyal atau bahkan ingin menjatuhkan pemerintah Soekarno. Selain itu juga disebarkan isu bahwa TNI AD bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pelaksanaan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 1.30 Letkol INF untuk diikuti sejam penuh. Brigjen TNI Sepojo dan Kolonel INF Latif berkumpul di Lubang Buaya, kemudian memerintahkan pasukan-pasukan untuk menuju sasarannya. Pasukan-pasukan tersebut adalah sebagai berikut. Pasukan seperti yang bertugas menculik jenderal. Pasukan ini terdiri dari 1 batalion infanteri dari Brigada Kolonel INF Latif, 1 kompi Cakrabirawa dari Batalion Pemimpin Letkol INF Untung, 1 peleton dari Batalion Infanteri pimpinan Mayor INF Sukirno dan Kapten INF Kunjoro. Pasukan Bima Sakti yang bertugas menguasai Jakarta. Pasukan Gatot Kaca yang bertugas sebagai pasukan cadangan yang dilaksanakan menjelang dini hari, yaitu pukul 3.00 pasukan Pasopati mendatangi rumah para jenderal dan berusaha menculiknya. Dari 7 sasaran mereka hanya mendapatkan 6 orang. Ketika mereka mendatangi rumah AH Nasution, mereka gagal menculiknya, tetapi secara tak terduga Ade Irma Suryani yang merupakan anak bungsu AH Nasution yang baru berumur 5 tahun tertembak saat hendak menghalang pasukan Pasopati yang mau menculik ayahnya. Namun sebagai gantinya mereka menculik Ajudan Jenderal AH Nasution yang bernama Leto Pierre Andreas Tandean. Para jenderal yang berhasil diculik adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprato,
Mayor Jenderal Haryono Mastritarmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, Brigadir Jenderal Suetojo Sitwojimarjo, Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Seluruh korban penculikan kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede dan diserahkan kepada pasukan Gatot Kaca. Para jenderal disiksa sampai akhirnya meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam Lubang Buaya. Sekian tentang sejarah G30 SPKI. Sekian dan terima kasih.